Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita wal maqalatus sabi'atu wal isruna, dan makalah yang ke-27. Qala as-sa'iru, telah berkata seorang ahli syair, nyair, min bahril kamil al-majzu, dari bahir kamil majzu, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam nazal fil ghaflah hatta dana minhul ajal al mautu yati baqta wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Itu syairnya ya, syair itu. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fil ghaflah hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal. Dirinya harus amal, banyakin amal. Syair itu. Syair ya. Wahai orang yang dengan dunianya istaghal, yang sibuk. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal, sungguh telah menipu dayanya panjang angan-angan. Panjangnya angan-angan sungguh telah menipu dayanya. Awalam yazal fi ghaflah, atau apakah dia tidak henti-hentinya fi ghaflah, di dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, sehingga dekat darinya ajal kematian. Dia enggak dia enggak sangka-sangka. Hatta dana minhul ajal, sehingga dekat darinya kematian. Al mautu ya'ti baghtah. Al mautu ya'ti baghtah, kematian itu ya'ti baghtah, akan datang baghtah secara tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Wal qabru sundukul amal, dan kubur peti daripada amal. Wal qabru sundukul amal, dan kubur peti daripada amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah atas ketakutan, bersabarlah dengan kesusahan daripada kubur. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali dengan ajal. Itu syairnya, kandungannya begitu. Ya man bidunya hustaghal, wahai orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal, sungguh panjang angan-angan telah menipu dayanya. Jadi terlalu banyak berangan-angan, terlalu tinggi berangan-angan, terlalu sering berangan-angan. Pengen itulah, pengen inilah, gimana caranya
ya, pengen dapat kekayaan, dia berangan-angan begini caranya, begitu caranya, pengen dapat kekuasaan dan pangkat, ya. Nggak bisa-bisa di dunia. Qad garrahu tulul amal, sungguhnya dan sesungguhnya panjang angan-angan, panjang cita-cita itu telah menipu dayanya. Awalam yazal fi ghaflah, apakah mereka tiada henti-henti di dalam kelalaian? Apakah dia tidak henti-hentinya di dalam kelalaian? Jadi biasanya orang yang sibuk dengan dunia, orang yang panjang angan-angan, dia itu tidak henti-hentinya lalai. Lalai dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari sholat, ya, karena apa? Karena sibuk pikirannya, sibuk badannya untuk mengejar dunia. Lalai dari sholat, kenapa? Lalai dari zikir, kenapa? Karena sibuk memikirkan angan-angannya, memikirkan cita-citanya, sehingga dia lalai. Hatta dana minhul ajal, sampai dekat darinya ajal. Nggak sadar tuh dia, ya, nggak sadar dia lalai, dia sibuk dengan angan-angan yang panjang, ya. Ajal itu makin dekat kepada dirinya. Kan ajal begitu kok, ya. Makin hari ini kita bukan makin menjauh dari ajal, makin hari kita ini makin dekat dari ajal. Cuma sayangnya aja kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Makanya bisa jadi ada orang yang mati mendadak gitu. Nggak tahu dia. Emang kita tahu ajal kita datang nih sebentar lagi atau tidak? Kagak. Bisa jadi ajal kita datang, ya. Bisa jadi ajal kita datang tar 10 menit lagi. Bisa jadi ajal kita datang tar hari malam nanti atau besok yang akan datang. Jadi hatta dana minhul ajal, sehingga dekat darinya ajal. Kematian. Dekat daripadanya ajal. Jadi jangan sampai kita ini melalaikan ajal. Kita ini melalaikan umur kita dengan kesibukan dunia. Jangan sampai kita melalaikan umur kita dengan tipu daya angan-angan panjang. Ya. Jangan sampai kita menipu daya umur kita, ajal kita dengan sebab tiada henti-hentinya melakukan kelalaian. Al-mautu ya'ti baghtatan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Memang kita nggak tahu kapan mati itu datang. Coba kita tahu mati itu akan datang. Mungkin kita udah siap-siap beribadah, puasa, zakat, terus zikir. Cuma memang udah rahasia Allah. Sudah rahasia Allah dan sudah kehendak dan keinginan Allah, mati itu datang secara mendadak, secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Ada yang mati lagi asik dia main kumpul sama teman-temannya, mati. Ada yang main gaple, mati. Ada yang main catur misalnya, pulang ke rumah, mati. Kan kejadian main pingpong Mati. Nah, betul nggak? Iya. Baru main pingpong
10 menit main pingpong turun. Kita nyampe lagi begini kita yang nolongin itu. Ah, Maaf kita belum. orang sana ya. Udah kita tahu ada yang mabok, main gaple mabok mati. Nah, karena kematian ini datang secara mendadak, secara tiba-tiba, dan kita nggak tahu kapan datangnya tuh mati, makanya kita sedini mungkin, secepat mungkin mempersiapkan tuh Kematian kita. akan kematian kita. Kapan? Ya tiap hari, tiap saat, tiap kapan kita ingat, ya siapkan kematian kita setiap saat. Makanya jangan sampai kita tinggalin sholat. Jangan sampai kita tinggalin baca Quran. Jangan sampai kita tinggalin puasa. Jangan sampai kita tinggalin zikir. Paling nyaman dan paling enak kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak kita mati dalam keadaan sholat. Paling enak kita mati dalam keadaan baca Quran. Paling enak kita mati dalam keadaan puasa. Paling enak kita mati dalam keadaan zikir. Paling enak kita mati dalam rangka kita, paling enak kita mati dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingat tuh zikir la ilaha illallah. Mau dalam lisan ke atau dalam hati aja la ilaha illallah. Nggak lupain itu. Soalnya kan Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Kita dawamkan di dalam diri kita. Kita dawamkan di dalam hati kita ucapan la ilaha illallah kapan waktu aja. Tiap waktu kita dawamkan. Karena ingat ada hadis Kanjeng Nabi mengemukakan man kana kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang dalam akhirnya man kana fi akhiri la ilaha illallah diucapkan itu la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya, yang akhir ucapannya dia ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kalau ada tanda-tanda syakratul maut entah menimpa kepada kita, entah menimpa kepada saudara kita, sahabat kita dan siapa saja, syakratul maut bimbing tuh talqin. Bimbing talqin di kupingnya ucapkan la ilaha illallah. Jangan setiap saat ucapin la ilaha illallah dalam kuping orang yang sakratul maut. Karena apa? Itu bisa mengganggu konsentrasi. Kecuali kalau dia ngomong lagi dalam keadaan sakratul maut, dia sempat ngomong lagi ucapan kata-kata yang lain, kuping lagi dibimbing la ilaha illallah. Diam. Nah, kalau yang sakratul maut ngomong yang lain lagi, baru ucapin lagi la ilaha illallah. Ya. Jadi al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan bermula kubur adalah petiknya daripada amal. Nih kalau kita masuk ke dalam kubur, kita masuk ke dalam kubur, masuk dengan amal kita. Ya, kita masuk dengan amal kita udah nggak bisa keluar lagi. Ibaratnya kita menaruh sesuatu di dalam peti, udah, yang di dalam peti itu nggak bakalan bisa keluar lagi. Kita masuk ke dalam kubur berserta amal kita. Kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa, kita nggak bisa lagi beramal. Gitu kan? Orang yang mati udah selesai amalnya, masuk ke dalam kubur.
Dia masuk bersama amalnya. Maka berbahagialah orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka bersedihlah, maka bersusahlah orang yang masuk ke dalam kubur tidak beriman dan tidak beramal saleh. Rugi. Meskipun keberadaan di dalam kubur itu hanya persekot saja. Fa innama tuwaffa ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti hari kiamat ganjaran mereka akan disempurnakan. Tapi di dalam kubur itu sudah kelihatan di mana tempatnya dia, fil jannah, di surga atau dalam neraka, dengan perbuatannya dia yang akan dipersekotkan di dalam kubur. Dalam talqin kan kita suka dengar tuh kalau kita nganterin orang yang meninggal kubur tuh, yang baca talqin bilang azabul kubri hakun wa ni'matul kubri hakun. Azab kubur hak adanya, nikmat kubur juga hak adanya. Jadi sekali lagi, kubur itu adalah petiknya amal. Di dalam kubur petinya amal. Kubur adalah petinya amal. Kita masuk ke dalam kubur dengan amal dan perbuatan yang telah kita lakukan. Isbir ala ahwaliha, maka bersabarlah atas ketakutan dan kesusahan daripada kubur. Ya udah, mau diapain lagi? Ya, mau diapain lagi? Kalau ternyata kita mendapatkan azab dalam kubur, ya udah, lu sabar aja, lu rasain aja sendiri. Semasa hidup nggak berbuat amal baik, semasa hidup nggak pernah sholat, semasa hidup nggak pernah ibadah, semasa hidup nggak pernah sedekah, rasakanlah, bersabarlah atas siksa. La mauta illa bil ajal. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali dengan ajal. Itu Kong ya. Jadi datang tuh ajal kita. Nah, sampailah kematiannya. Ya kan? Kullu ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Kullu ummatin ajalun, tiap-tiap umat ada ajal. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sya'atan, tidak bisa kita minta didahulukan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya. Kan gitu. Nggak bisa kita, ya Allah, percepatlah ajalku, percepatlah kematianku ya Allah. Ya, karena aku merasakan sakit yang luar biasa dan sakitku cukup lama. Kasihan ya Allah, anak-anakku, cucu-cucuku ngurus aku sakit. Segerakanlah ya Allah ajalku. Katakan nggak bisa, atau menunda ajalku. Jangan ya Allah, jangan kau datangkan ajal kepadaku. Nggak bisa diminta ajal atau diundur-undur ajal, nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhir-akhirkan, ditunda-tunda ajal itu meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa didahulukan juga. Ajal itu meskipun sesaat. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Kita harus hati-hati Kong. Kita harus hati-hati nih menghadapi ajal. Mudah-mudahan
Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku mati dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, jadikan aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya kan? Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung padamu ya Allah daripada su'ul khatimah. Jangan sampai engkau matikan ya Allah aku dalam keadaan bermaksiat. Jangan sampai ya Allah engkau matikan aku dalam keadaan mengerjakan perkara yang haram. Jangan sampai engkau matikan aku ya Allah dalam keadaan aku mengerjakan perkara yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu ya Kong. Kalau bahas kematian ya Allah, kita jadi takut ya. Nah kita makanya nggak boleh lalai Kong, nggak boleh lengah. Mati mah kapan aja sampai secara mendadak. Allah yang tahu. Boro-boro yang tua, yang muda aja mati. Boro-boro yang muda, anak kecil aja mati. Boro-boro anak kecil dalam janin aja bisa mati. Hati-hati kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.